Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih semangat? Masih. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Semuanya udah siap? Siap. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami cinta Engkau Tuhan selamanya. Meskipun badai, meskipun dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami cinta Engkau selamanya. Meskipun badai seringkali dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini anak-anakmu Tuhan, hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya ini kami anak-anakmu Tuhan, hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang ada di rumah, yuk Cici mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau katakan kami tetap cinta Engkau selamanya ya Tuhan. Kami tetap
tetap cinta Engkau Tuhan. Bapa, pakai kami Tuhan di masa muda kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mulai Tuhan ibadah sekolah minggu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami mau serahkan sebagai tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Oke, saat ini Cici mau ajak, ada satu pujian yang mengatakan Senin Selasa Engkau tetap Raja. Ada gerakannya, ikutin ya.
siapkan telinganya, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian firman pelita bagi kaki. Ditaburkan Tuhan buat kami Tuhan, Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan hari ini Tuhan. Tuhan yang selalu tutup bungkus Tuhan, Tuhan yang selalu melindungi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya, selamat berkata amin. Selamat mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Minggu ini ketemu lagi sama Cici. Yang belum kenal, kenalin ya, nama Cici Steffi. Salam kenal. Gimana? Keadaannya sehat semua nggak? Cici harap semuanya sehat ya. Hari ini Cici mau cerita tentang 2 orang anak. Udah pada siap belum dengerin ceritanya? Kalau udah siap, kita mau sama-sama duduk yang manis ya. Duduk yang manis, jangan sambil lari-lari dengerinnya. Terus jangan lupa Alkitabnya disiapin karena nanti kita mau buka 1 ayat, oke?
Nah, Cici mau cerita tentang dua orang anak perempuan, namanya Alicia sama Ella. Di sini adik-adik punya teman gak namanya Alicia atau Ella? Tapi Alicia sama Ella yang Cici mau ceritain ini beda ya sama temennya adik-adik. Alicia sama Ella ini tinggalnya jauh banget. Jadi adik-adik pasti nggak akan kenal. Udah ya, kita langsung aja dengerin ceritanya. Jadi Alicia sama Ella ini mereka sekolah di sekolahan yang sama. Mereka sekolah di sekolahan yang sama, terus satu kelas, terus duduknya juga sebelahan, deketan duduknya. Mereka tuh sering banget main bareng. Terus kalau misalnya istirahat juga mereka suka makan bareng. Terus pulang sekolah juga mereka suka belajar sama-sama. Misalnya gantian di rumahnya Alicia dulu, nanti besok di rumahnya Ella. Nah, mereka tuh pokoknya sahabatan, deket banget, kemana-mana tuh suka berdua. Suatu hari di sekolahannya tuh ada ulangan. Nah, karena mereka udah setiap hari suka belajar kan, rajin belajar, jadi mereka tuh siap ulangan. Mereka ngerjain ulangannya pelan-pelan, terus dengan teliti, hati-hati, semua soalnya tuh diisi. Nah, setelah selesai sama mereka dikumpulin, terus di hari yang sama bu gurunya tuh diperiksa, terus dibagiin lagi nilai ulangannya dibagiin. Terus Alicia waktu lihat, wah aku dapat 98. Terus Ella waktu lihat, wah aku dapat 95. Gede-gede ya nilainya, di atas 90 semua. Nah, terus ada satu orang lagi, temennya mereka, duduknya tuh di belakang mereka, namanya Dini. Dini ini nyamperin ke mejanya mereka. Kan suka tanya tuh, kalian suka nanya nggak? Ih kamu nilainya berapa? Ih kamu nilainya berapa? Nah, Dini juga sama, Dini penasaran. Makanya Dini nyamperin meja mereka buat nanya. Dini nanya sama Alicia, Alicia, kamu tadi ulangannya berapa? Aku dapat 98. Nah, terus Dini juga nanya, kalau Ella dapat berapa? Aku dapat 95, kata Ella. Wah, kalian gede-gede ya nilainya, aku cuma dapat 80, kata Dini. Alicia, kamu pasti di rumah rajin belajar ya, makanya nilainya bagus. Dini, kamu juga belajar supaya nilainya bagus. Udah, aku mau balik lagi ke bangku ya, dadah, kata Dini. Terus Dininya balik lagi. Nah, abis itu di jalan pulang, Ella ini dia agak sedih. Dia inget kata-kata Dini tadi. Aku kan di rumah juga suka rajin belajar. Kenapa tadi Dini bilang katanya aku harus belajar supaya nilainya bagus? Kan nilai aku juga bagus, 95. Nah, Ella ini ngerasa sedih. Terus dia ngerasa mikirin, iya ya, aku kan belajar terus tapi nilai aku selalu lebih kecil daripada Alicia. Alicia tuh pasti nilainya selalu lebih besar daripada aku. Padahal kan aku juga rajin belajar. Nah, Dini tuh Ella itu bukan Dini ya, Dini ceritanya udah pulang. Ella ini jadi sedih. Nah, dia tuh terus jadi, aku jadi kenapa ya aku jadi nggak suka sekarang sama Alicia nilainya jadi suka lebih gede aja daripada aku. Di situ tuh Ella ngerasa iri sama Alicia karena nilai Alicia itu selalu lebih besar. Nah, dari semenjak itu karena Ella itu jadi sebel sama Alicia, dia tuh jadi nggak mau main bareng lagi. Terus di sekolahan juga jadi kayak nggak mau ngomong gitu, udahlah musuhan dulu ceritanya. Nah, terus Alicia kan jadi sedih ya, ini Ella kenapa ya, kenapa nggak mau temenan lagi sama aku, kok tiba-tiba dia jauhin aku, katanya. Tapi udah Ellanya nggak mau ngomong sama Alicia-nya. Terus udah aja. Terus tiba saatnya mereka sekolah minggu. Nah, mereka sekolah minggu bareng-bareng kan sama satu kelas. Di situ tuh gurunya cerita tentang Daud yang berhasil mengalahkan Goliat. Adik-adik di sini udah ada yang pernah dengar belum cerita tentang Daud? Nah, Cici bahas dikit ya. Jadi Daud itu ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, bangsa Israel mereka tuh muji-muji Daud, senang sama Daud. Wah, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Pada saat itu yang menjadi raja adalah Saul. Saul juga banyak gitu ya mengalahkan musuh. Tapi bangsa Israel di sini muji-mujinya gini. Saul berhasil mengalahkan musuh, tapi Daud jauh lebih banyak mengalahkan musuh. Nah, di sini Saul ini jadi benci kan sama Daud karena dia merasa iri karena rakyatnya lebih menyukai Daud. Nah, pada akhirnya Saul dia mempunyai keinginan buat membunuh Daud. Diceritanya kayak gitu. Nah, terus
waktu waktu Ella ngedengar ceritanya, Ella ngerasa kok ini aku ngerasa kayak aku mirip Saul ya, aku iri sama Elisia, sama kayak Saul yang iri sama Daud. Tapi aku nggak mau ngebunuh Elisia, aku nggak mau kayak Saul, aku nggak mau kayak Saul yang mau ngebunuh Daud, aku nggak mau. Aku sayang sama Elisia. Elisia kan baik sama aku. Elisia nggak pernah jahatin aku katanya. Nah terus di sini karena Ella ngerasa salah, sehabis pulang sekolah minggu, Ella ini nyamperin Elisia sini dulu katanya, aku mau ngomong. Terus ya udah, akhirnya mereka berdua mereka ngobrol. Di situ Ella minta maaf, Elisia maaf ya, kemarin aku marah sama kamu karena aku nggak suka nilai kamu selalu lebih besar daripada aku kepikiran sama kata-katanya Dini, soalnya kan aku juga rajin belajar, kita kan suka belajar bareng-bareng, tapi nilai kamu selalu lebih besar, makanya aku marah sama kamu. Nah terus Elisia kan baik ya, Elisia baik, terus Elisia juga sayang sama Dini, jadi ya udah Dini gak apa-apa, aku maafin kamu, udah kita sekarang belajar sama-sama aja ya supaya nilai kita sama, katanya diajakin belajar bareng-bareng. Ya udah ayo kita sekarang main bareng lagi, kita belajar bareng lagi. Akhirnya mereka pun rukun lagi. Nah, di sini yang Cici mau ceritain, adik-adik kita mau belajar ya tentang memuji teman, boleh teman, boleh orang tua, boleh guru, memuji siapapun ya, orang lain. Kayak tadi, kalau Dini ketika dia memuji Elisia, dia tuh menjatuhkan Ella. Dia bilangnya, Elisia kamu rajin belajar ya, Dini kamu juga rajin belajar, padahal kan Dini udah rajin belajar ya. Jadi ketika kita mau memuji orang lain, kita tuh harus memujinya tulus, sama jangan menjatuhkan orang lain, jangan membandingkan orang lain. Jadi jangan kayak misalnya gini, contohnya yang tadi ya, kasus yang Dini, harusnya Dini bisa ngomong sama Elisia gini, Elisia kamu rajin belajar ya, wah Ella kamu juga ayo semangat rajin belajar supaya nanti nilainya sama kayak Elisia. Jangan dijatuhin, jangan dibikin marah Ellanya kayak gitu. Ayo Cici mau ada satu ayat nih tentang iri hati, kita mau sama-sama buka ya. Ada di Ayub. Ayo adik-adik juga buka ya. Ada di Ayub 5 ayat 2. Cici bacain. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tuh, kalau orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi adik-adik jangan sampai punya sakit hati ya, dan kita juga belajar supaya jangan menyakiti orang lain. Dengan cara kita memuji orang lain tuh harus tulus gitu, jangan menjatuhkan. Di sini Cici nggak akan kasih ayat mas, tapi Cici mau kasih ada satu PR kecil ya. Coba deh adik-adik bikin beberapa kalimat pujian, boleh terserah, mau 1, mau 2, mau 3, boleh tentang orang tua, boleh tentang teman kelas atau sahabat, boleh siapa aja. Oke, belajar ya, belajar memuji dengan tulus hati. Oke, kita mau akhiri aja ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, udah siap? Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa sekolah minggu sama-sama lagi Tuhan. Tuhan, hari ini kami udah belajar tentang iri hati. Tuhan, tolong ajar kami Tuhan supaya kami nggak iri hati sama orang, dan supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kami juga nggak membuat orang lain sakit hati. Tuhan, tolong juga ya Bapak, lindungi selalu kesehatan kami Tuhan dari segala macam virus, penyakit. Tuhan yang lindungi, berikan kesehatan, berikan tubuh yang kuat. Berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan, berkati usahanya, berkati kesehatannya, berkati segalanya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.